Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Melinda Borusiagian dengan NIM A1A2250023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengantar Sejarah Indonesia yang diampu oleh Ibu Reka Siprina SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang apa itu Indonesia, bagaimana terbentuknya Indonesia, dan bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, artinya negara ini memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapi oleh 2 samudra dan 2 benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Di samping itu, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan ada istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercermin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara dengan suku bangsa terbanyak. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa, di mana di Papua saja terdapat 270 suku. Selain itu, negara ini merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, yaitu 583 bahasa, dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa nasional yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bagaimana terbentuknya Indonesia? Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaan negara ini mengandung falsafah bahwa hanya ada satu bangsa di wilayah negara Republik Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tekad para pemimpin Indonesia yang tercetus pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Tetapi kemudian perlu dipahami lebih dalam bahwa konteks satu bangsa yang diucapkan dalam Sumpah Pemuda tersebut sangat bernuansa historis, di mana semua manusia ada kelompok manusia yang berdiam di wilayah Indonesia punya majikan yang sama, yaitu pemerintah Belanda. Ini yang kemudian menyebabkan rasa persatuan atau kesadaran akan kebutuhan bersama untuk menentang kolonialisme dalam bentuk apapun, kemudian menjadi manifest dengan munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Tetapi harap diingat bahwa proses penaklukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlangsung cukup sukses hanya di Pulau Jawa, sedang di bagian timur dan barat dari Indonesia malah berlangsung dalam periode yang amat singkat, kurang dari 45 tahun. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang pertama pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dikoritsu Jumbi Tosakai yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang, diketuain oleh Bapak Rajiman Widioningrat. Yang kedua, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, Jepang sedang menjajah Indonesia. Ketiga, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai, diketuain oleh Insinyur Soekarno. Yang keempat, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikarna dan Mr. Ahmad Suwebarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itulah, Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda. Yang kedelapan, pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kesembilan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis nasional seperti kebrutalan polisi, serangan tindakan kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan penindasan media. Berikut beberapa hal yang terjadi pada Indonesia belakangan ini.
Afan Kurniawan yang merupakan seorang driver ojol dilindas polisi sampai meninggal. 3 orang ASN di DPRD Makassar tewas saat gedung terbakar. Seorang reporter di Solo tertembak peluru karet. Presiden dan Ketua DPRD meminta maaf dengan dingin tanpa komitmen dan atas solusi sistematik. Eko Patrio dan Nafa Urbach mengunggah video yang serupa. Ahmad Saroni dicopot dari jabatannya tapi tetap aman di Komisi Pertama. Umar Amarudin malah dikeroyok polisi. Alih-alih menyusun strategi deeskalasi, Presiden meminta TNI dan Polri mengambil langkah tegas. Dalam 1 tahun kebelakang ini saja kita sudah melalui 3 siklus. Yang pertama, peringatan darurat yang terjadi pada tanggal 24 Agustus, Indonesia gelap pada tanggal 25 Februari, dan Kamis berdarah silam.